RTX 5080 gua akhirnya bisa ngerasain 4K 240 fps berkat multi frame generation kali 6 yang baru aja dirilis oleh Nvidia. Ya memang sebetulnya untuk multi frame generation kali 6 ini udah diumumin dari kapan tahu gitu ya, barengan dengan DLSS 4.5. Tapi update DLSS 4.5 itu baru super resolutionnya, alias baru upscalernya aja. Multi frame generationnya itu belum diupdate melalui driver ataupun melalui gamenya. Jadi baru di versi driver yang sekarang, versi yang ini, itu baru kalian bisa mendapatkan dynamic frame generation atau multi frame generation kali 6. Nah, pada kesempatan video kali ini, gue pingin ngetes untuk multi frame generation kali 6-nya, dan gue bakalan bandingkan dengan FPS native dan juga multi frame generation kali 4. Yang gue bandingkan di sini bukan dari segi image quality-nya, karena kita udah tahu lah kalau DLSS 4 dan juga DLSS 4.5 memiliki kualitas yang sangat-sangat baik untuk upscaler bahkan dalam mode performance-nya. Jadi yang bakalan gue ukur di sini ialah dari segi performance alias FPS-nya, multiplier-nya kira-kira seberapa besar dengan MFG kali 6 dan juga latency-nya. Karena seperti yang kita tahu juga, kalau kita menggunakan frame generation atau multi frame generation, itu pasti bakalan ada impact untuk PC latency. Biasanya latensinya ya bakalan naik atau ya nggak naik sama sekali. Untuk list game yang udah mendukung multi frame generation kali 6 juga itu kalian bisa cek aja di websitenya Nvidia, karena belum semua game itu memang mendukung untuk MFG kali 6 ini. Jadi untuk pengujian gue juga itu hanya ada 2 game ya, yaitu adalah Cyberpunk 2077 dan juga Hogwarts Legacy. Hanya untuk mengukur dari segi latency dan juga ya atau performance-nya lah bisa dibilang. Jadi yang pasti, gue bakalan ngetes itu menggunakan RTX 5080 gue. Jadi gue nggak menggunakan RTX 50 series yang lain karena memang cuma ada ini aja RTX 50 series yang gue punya. Dan setelah gue cek-cek juga ini untuk RTX 5080, by the way yang gue pakai ini adalah dari Gigabyte dengan seri WindForce OC-SFF. Itu sekarang harganya ternyata udah naik ya, di sekitar 25-an sampai 27 jutaan kalau kalian cek di marketplace. Padahal seinget gua, ini tuh harganya sekitar 20 juta kecil saat itu, bahkan nggak nyampe 21 juta rupiah. Ya kalau dipikir-pikir RTX 5060 Ti yang 16 GB aja itu harganya udah bisa 10 atau 11 juta sekarang. Jadi ya kita harus menerima sekarang kalau harga kartu grafis juga sekarang ya udah cukup tinggi. Tesnya yang gue pakai itu menggunakan testbed gue, bukan menggunakan PC pribadi gue. Jadi di sini untuk CPU menggunakan 9800X3D dengan motherboard X870E Aorus Master. Jadi kita langsung lihat aja ya untuk pengujian gamenya mengenai performance dari MFG kali 6 ini seperti apa. Semua game yang gue tes itu menggunakan resolusi 4K dengan DLSS pada mode performance untuk mengejar FPS native yang masih bisa tolerable lah, alias bisa ngangkat untuk 4K 60 FPS untuk FPS native-nya. Nah, di Cyberpunk 2077 juga gue menggunakan path tracing di sini karena Nvidia sendiri mengklaim kalau si MFG kali 6 ini memungkinkan kalian untuk memainkan game dengan path tracing dengan gambar yang lumayan smooth gitu karena MFG kali 6 ini. Di sini dengan RTX 5080 sebetulnya gue udah bisa mendapatkan FPS native di 60 untuk game Cyberpunk 2077, preset Ultra, menggunakan path tracing juga tapi DLSS-nya mode performance ya. Tapi kan mode performance-nya juga hitungannya udah bagus gambarnya. Nah, dengan MFG kali 4, FPS-nya itu bisa naik menjadi 164 FPS. Lalu ketika gue mengaktifkan multi frame generation kali 6, FPS-nya itu naik menjadi 212. Kalau kalian perhatiin, multi frame generation kali 6 pada game Cyberpunk 2077 ini, dia tuh peningkatannya nggak betul-betul kali 6 FPS-nya. Karena kan FPS native-nya itu 60. Kalau dikali 6 harusnya ya bisa di atas 300 itu FPS-nya. Tapi peningkatannya itu nggak sampai betul-betul kali 6, di 212 rata-rata FPS-nya. Ini terjadi mungkin disebabkan karena compute yang digunakan untuk multi frame generation kali 6 ini, gua rasa sih cukup besar. Sehingga dengan FPS native 60 aja, itu kalian nggak bisa mendapatkan multiplier yang betul-betul kali 6 FPS-nya. Nah, kalau gue cek lagi di bagian latensinya, itu juga ada peningkatan. Dengan 200-an FPS dan FPS native-nya tadi kita udah cek ada di 60, itu latensinya dia naik menjadi sekitar 70-an.
millisecond untuk PC latensinya. Sementara kalau kita menggunakan multi frame generation kali 4, untuk latensinya masih ada di sekitar 65,5 millisecond. Yang berarti ada peningkatan sekitar 5 millisecond jika kita mengaktifkan MFG kali 6 kalau kita bandingin dengan MFG kali 4, dan peningkatannya itu sekitar 26 millisecond dari FPS native. 70-an millisecond ini latensi yang biasanya kalian bakalan dapetin kalau kalian main itu di sekitar 30-an atau 40-an FPS. Jadi ya meskipun FPS native-nya 60, tapi feel-nya itu seperti 30-an atau 40-an FPS, cuma gambarnya itu memang sangat-sangat smooth. Sebetulnya tujuan dari MFG sendiri bukan mengejar yang namanya latency. Latency asal dia udah playable di sekitar 50-70 millisecond sebetulnya masih nggak apa-apa. Tapi feel smoothness dari monitor kalian yang refresh rate-nya tinggi itu biasanya kan rata-rata nggak terkejar karena FPS-nya mungkin cuma di 40-an atau mungkin 60 fps. Maka dari itu dengan MFG di sini gambarnya itu betul-betul bisa keluar dengan FPS yang sesuai dengan refresh rate monitor kalian. Gue di sini memang nggak ngetes untuk dynamic multi frame generation karena gue yakin monitor yang kita pakai juga refresh rate-nya bakalan beda-beda. Makanya gue pakainya itu hanya yang kali 6 aja. Dan dengan MFG kali 6 ini dengan RTX 5080 4K 240Hz itu udah hampir terkejar dengan si RTX 5080 ini. Tapi ya itu tadi, ada impact di PC latensinya yang peningkatannya ternyata cukup lumayan. Kalau dibandinginnya sama yang MFG kali 4 sih memang nggak gitu terasa karena cuma naik sekitar 5 millisecond. Bagaimana dengan Hogwarts Legacy? Nah, Hogwarts Legacy ini gue menggunakan Ray Tracing Ultra dengan preset Ultra juga ya, tentunya dengan resolusi 4K dan DLSS pada mode performance. Di sini FPS native yang bisa gue dapetin pada setting tersebut ialah di 81 fps dengan latensi itu di sekitar 33,1 millisecond rata-ratanya. Nah, ketika gue menggunakan MFG kali 4, sebetulnya ini udah terkejar untuk target 240 Hz karena rata-rata FPS-nya udah nyentuh di angka 239 fps, dan untuk latensinya itu dia pastinya naik ya menjadi 45,9 millisecond. Ketika kita menggunakan MFG, ini masih sama seperti Cyberpunk 2077 yang mana untuk latensinya itu dia bakalan meningkat sekitar 5 millisecond. Tapi rata-rata FPS-nya juga meningkat jauh di 310 fps. Yang gue perhatiin sih di sini peningkatan dari frame rate-nya itu memang terbatas karena compute-nya, entah karena compute dari GPU-nya atau memang kapasitas VRAM. Tapi asumsi gue ini adalah bagian GPU compute yang memang udah mentok gitu. Jadi gue menyarankan sekali apabila kalian menggunakan MFG kali 6 nantinya, gue rasa kalian harus ngebikin GPU compute-nya itu masih ada headroom ya, sehingga multiplier dari MFG-nya itu bisa berjalan dengan maksimal. Ya, yang dikorbankan kalau mau GPU compute-nya masih ada headroom itu ya kalian harus turunin settingan sehingga kalian bisa mendapatkan base FPS atau FPS native yang lebih tinggi dan kalian bisa mendapatkan latensi yang juga jauh lebih beres karena ketika kalian menggunakan MFG itu FPS-nya udah bakalan tumpah-tumpah. Tapi ya ini semua tergantung dari refresh rate monitor yang kalian pakai. Kalau misalkan udah terkejar untuk target refresh rate-nya, gua rasa kalian nggak perlu banget menggunakan multi frame generation sampai kali 6. Katakanlah monitor kalian itu ada di resolusi 2K 144Hz atau 165Hz. Kalau udah terkejar di 165 fps, gua rasa kalian nggak perlu lagi menggunakan MFG kali 6 karena itu akan mengorbankan PC latensi kalian dan menambah beban juga untuk GPU compute kalian karena takutnya justru efektivitas dari MFG-nya itu justru jadi nggak terlalu terasa untuk kalian tentunya. Jadi cuma nambah-nambahin PC latensinya doang lah gitu kasarnya. Kalau kalian punya monitor 1440p yang memang refresh rate-nya itu 360 Hz ke atas gitu ya, gua rasa MFG kali 6 ini bakalan jadi sangat-sangat ideal dengan catatan-catatan tertentu ya. Tentu GPU kalian juga udah harus cukup kenceng gitu, yang tadinya mungkin bisa terkejar resolusi 1440p itu di 100 fps, gua rasa pakai MFG kali 6 itu jadinya bakalan ideal karena ya untuk PC latensinya jadinya nggak terlalu bengkak-bengkak banget. Nah, idealnya FPS native menurut gua jika kalian ingin menggunakan MFG kali 6 itu ada di sekitar 60 sampai dengan 80 fps. Karena dengan begitu kalian pasti bakalan mendapatkan PC latensi di sekitar 50-an sampai dengan 70-an millisecond dan itu masih sangat-sangat ideal untuk dimainkan baik itu menggunakan keyboard mouse ataupun kalian menggunakan controller. Baik itu controller yang menggunakan kabel ataupun controller yang menggunakan wireless. Jadi menurut gua kayak gitu sih untuk MFG ini. Fitur yang memang sangat bisa mendongkrak
apabila kita memiliki monitor dengan refresh rate yang tinggi dan pingin memanjain mata kita dengan gambar yang sangat-sangat smooth berkat FPS yang memang udah setinggi itu dan juga disesuaikan dengan refresh rate monitornya. Tapi kalau cuman sekedar untuk ini jadinya jamu untuk ningkatin performance, sebetulnya ya nggak juga, karena feel yang kita rasakan itu sebetulnya dari segi input ya, feel dari inputnya itu sebetulnya memang nggak ada perubahan sama sekali, tapi experience visual mata, smoothness dari gambar yang keluar itu memang jadi akan terasa jauh lebih baik. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah gue harus cobain juga RTX 50 series yang di bawah 5080 tentunya? Karena gue juga cukup penasaran sih apabila ditempatin kayak di 5060 gitu, apakah MFG x 6 ini jadi cukup efektif untuk experience yang dikeluarkan sama halnya dengan RTX 5080 ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.